Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa Putri, nomor absen 26 dari kelas 10 MIPA 4. Hakikat ilmu kimia. Pengertian ilmu kimia. Ilmu kimia adalah cabang dari ilmu fisik yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, dan perubahan materi serta energi yang menyertainya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan susunan, struktur, dan perubahan materi? 1. Susunan materi. Susunan materi yang dimaksud adalah tentang unsur, senyawa, dan campuran. Unsur adalah zat paling sederhana yang sudah tidak bisa dibagi lagi. Senyawa adalah zat yang terbentuk dari gabungan beberapa unsur dengan perbandingan tertentu. Campuran adalah gabungan antara dua zat atau lebih di mana sifat penyusunnya tidak berubah. 2. Struktur materi. Struktur materi menjelaskan tentang ikatan yang terjadi antara atom sampai terbentuk molekul unsur, molekul senyawa atau ion. 3. Sifat materi. Sifat materi yang dimaksud lebih mengarah ke sifat-sifat kimia suatu zat, misalnya mudah terbakar, mudah mengalami korosi, mudah bereaksi dengan zat lain, dan sebagainya. 4. Perubahan materi. Perubahan materi dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut. A. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru, contohnya lilin yang dibakar, es mencair, dan sebagainya. B. Perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru akibat adanya reaksi kimia, contohnya besi berkarat, kayu dibakar menjadi abu, dan nasi menjadi basi. Ruang lingkup kimia meliputi susunan, sifat, serta perubahan materi dan yang menyertainya. Secara umum, kimia dibedakan menjadi dua, yaitu kimia deskriptif dan kimia teoritis. 1. Kimia deskriptif adalah kimia yang didapatkan melalui pengamatan sifat zat. 2. Kimia teoritis adalah ilmu kimia yang membahas tentang materi. Adapun contoh kimia teoritis adalah sebagai berikut. A. Kimia fisika adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara kimia dan fisika. Bahasan dalam kimia fisika adalah zat secara makroskopis, atomik maupun subatomik, ditinjau berdasarkan hukum-hukum dalam fisika. B. Kimia organik adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur, sifat, dan komposisi senyawa organik. C. Kimia anorganik adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur, sifat, dan komposisi senyawa anorganik. D. Kimia analitik adalah ilmu yang mempelajari tentang kandungan suatu zat. E. Kimia lingkungan adalah ilmu-ilmu yang mempelajari tentang dampak pencemaran lingkungan, metode penghitungan kadar pencemaran, dan sebagainya. F. Biokimia adalah ilmu yang mempelajari tentang materi-materi di dalam proses metabolisme tubuh. Manfaat mempelajari kimia. Manfaat yang bisa didapatkan dengan mempelajari kimia yaitu A. Memahami produk-produk yang berguna dalam kehidupan sehari-hari, contohnya deterjen, sabun, obat-obatan, dan sebagainya. B. Memahami alam beserta prosesnya. Sebagai contoh, saat bernafas, oksigen akan masuk ke dalam tubuh. Di dalam tubuh, oksigen akan mengalami proses pembakaran agar dihasilkan energi. C. Memahami berbagai jenis produk teknologi, contohnya pesawat terbang, mobil, kulkas, dan sebagainya. D. Memahami produk kimia yang dapat menimbulkan masalah, contohnya unsur-unsur radioaktif dan merkuri. E. Memahami bahan-bahan kimia beracun, contohnya formalin. F. Membantu kita dalam rangka pembentukan sikap. G. Pemahaman kita menjadi lebih baik terhadap alam sekitar dan berbagai proses yang berlangsung di dalamnya. Peran kimia dalam kehidupan.
Banyak penemuan baru yang dihasilkan di laboratorium oleh para ahli kimia yang dapat meningkatkan kualitas hidup manusia. Berikut ini peranan ilmu kimia di berbagai bidang kehidupan. 1. Bidang kesehatan. Ilmu kimia dijadikan dasar pembuatan obat. 2. Bidang pertanian. Ilmu kimia berfungsi sebagai dasar pembuatan pupuk, pestisida, dan pemulihan tanaman. 3. Bidang industri. Ilmu kimia seringkali sangat dibutuhkan. Mesin-mesin di industri membutuhkan logam yang baik dengan kondisi dan bahan-bahan yang digunakan, seperti semen, kayu, cat, beton, dan lain-lain. 4. Bidang biologi. Ilmu kimia ternyata berperan di bidang biologi, contohnya untuk mempelajari reaksi-reaksi dalam tubuh makhluk hidup. Pengertian metode ilmiah. Metode ilmiah adalah suatu cara yang sistematis yang digunakan oleh ilmuwan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Kegunaan metode ilmiah adalah A. Mengembangkan ilmu pengetahuan, B. Memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari, dan C. Menguji ulang hasil penelitian sehingga didapatkan kebenaran yang objektif. Selain metode ilmiah, hal yang menunjang keberhasilan penemuan-penemuan ilmiah adalah sikap ilmiah dari ilmuwan. Sikap ilmiah meliputi sebagai berikut. A. Jujur, yaitu mengajukan data sebenarnya dari hasil penelitian tanpa mengubahnya walaupun tidak sesuai dengan hipotesis dan teori. B. Terbuka, yaitu dapat menerima perbedaan hasil yang didapat dengan peneliti lain atau ilmuwan lain dan teori baru dari percobaan terbaru. C. Mampu membedakan antara fakta dengan opini. D. Tekun dan ulet dalam melakukan penelitian serta tidak mudah putus asa. E. Teliti, cermat, dan akurat, tidak ceroboh dan tidak melakukan kesalahan dalam penelitian sehingga didapatkan hasil yang benar-benar akurat. F. Tidak mudah percaya jika tidak ada bukti yang mendukung. G. Percaya pada prinsip bahwa kebenaran itu bersifat relatif sehingga tidak memaksakan diri. Tahapan metode ilmiah. 1. Merumuskan masalah dan mengumpulkan keterangan. 2. Membuat hipotesis dan memprediksi hasil dari hipotesis. 3. Melakukan percobaan. 4. Menyimpulkan, menyusun laporan, melaporkan hasil percobaan, serta mengevaluasi proses serta hasil percobaan. Keselamatan kerja. Sebagai seorang yang bekerja di bagian laboratorium, penting kiranya untuk memperhatikan keselamatan kerja di laboratorium. Adapun tata tertib dan peringatan lainnya adalah sebagai berikut. 1. Tata tertib di laboratorium. Tata tertib di laboratorium yang harus dipatuhi adalah sebagai berikut. A. Menggunakan jas laboratorium, kacamata pengaman, dan sepatu tertutup. B. Membaca petunjuk praktikum dengan cermat. C. Tidak makan dan minum di laboratorium. D. Mencuci tangan dengan sabun dan air bersih sebelum dan setelah praktikum. E. Tidak menggaruk kulit yang terkena bahan kimia. 2. Pengenalan laboratorium. Laboratorium adalah suatu tempat bagi seorang praktikum untuk melakukan percobaan. Praktikan adalah orang yang melakukan percobaan atau praktikum. Bahan kimia. Jenis bahan kimia berdasarkan sifatnya. A. Mudah meledak. B. Pengoksidasi. C. Karsinogenik. D. Berbahaya bagi lingkungan. E. Mudah menyala. F. Beracun. G. Korosif. H. Menyebabkan iritasi. 3. Penggunaan bahan kimia. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan bahan-bahan kimia adalah sebagai berikut. A. Jangan menggunakan bahan kimia yang tidak jelas labelnya. B. Jangan menyentuh bahan kimia dengan tangan. C. Gunakan pipet untuk mengambil larutan. D. Dilarang memanaskan atau menguapkan cairan organik di tempat terbuka. 4. Persiapan kerja di laboratorium. A. Merencanakan percobaan yang akan dilakukan sebelum memulai praktikum. B. Menggunakan peralatan kerja seperti kacamata, jas praktikum, sarung tangan, dan sepatu tertutup. C. Bagi wanita yang berambut panjang diharuskan mengikat rambutnya. D. Dilarang makan, minum, dan merokok.
Menjaga kebersihan meja praktikum dan lingkungan laboratorium. F. Membiasakan mencuci tangan dengan sabun dan air bersih, terutama sehabis praktikum. G. Bila kulit terkena bahan kimia, jangan digaruk agar tidak menyebar. H. Memastikan bahwa keran gas tidak bocor waktu hendak menggunakan bunsen. I. Pastikan bahwa keran air selalu dalam keadaan tertutup sebelum dan sesudah melakukan praktikum. 5. Untuk menjamin keamanan dan keselamatan kerja di laboratorium, dibuatlah peraturan yang bertujuan untuk menjamin oleh Sunarto 2008 kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan orang yang bekerja di laboratorium. B. Mencegah orang lain terkena resiko terganggu kesehatannya akibat kegiatan di laboratorium. C. Mengontrol penyimpanan dan penggunaan bahan yang mudah terbakar dan beracun. D. Mengontrol pelepasan bahan berbahaya atau gas dan zat berbau ke udara sehingga tidak berdampak negatif terhadap lingkungan. 6. Teknik bekerja di laboratorium. A. Penanganan terhadap bahan kimia. 1. Menghindari kontak langsung dengan bahan kimia. 2. Menghindari untuk mencium langsung uap bahan kimia. 3. Menggunakan sarung tangan. B. Jika ingin memindahkan bahan kimia. 1. Membaca label bahan kimia minimal 2 kali. 2. Memindahkan sesuai dengan jumlah yang diperlukan. 3. Tidak menggunakan secara berlebihan. 4. Jika ada sisa, jangan mengembalikan bahan kimia ke dalam botol semula untuk mencegah kontaminasi. 5. Menggunakan alat yang tidak bersifat korosif untuk memindahkan bahan kimia padat. 6. Untuk bahan kimia cair, pindahkan secara hati-hati agar tidak tumpah. C. Jika terkena bahan kimia, 1. Bersikap tenang dan jangan panik. 2. Meminta bantuan teman yang ada di dekat Anda. 3. Membersihkan bagian yang mengalami kontak langsung, dicuci dengan air bersih. 4. Jangan menggaruk kulit yang terkena bahan kimia. 5. Menuju ke tempat yang cukup oksigen. 6. Menghubungi para medis secepatnya. D. Masalah penanganan limbah bahan kimia. 1. Limbah berupa zat organik harus dibuang terpisah agar dapat didaur ulang. 2. Limbah cair yang tidak berbahaya dapat langsung dibuang, tetapi harus diencerkan dulu dengan menggunakan air secukupnya. 3. Limbah cair yang tidak larut dalam air dan limbah beracun harus dikumpulkan dalam botol penampung dan diberi label. 4. Limbah padat harus dibuang terpisah karena dapat menyumbat saluran air. 5. Sabun, deterjen, dan cairan yang tidak berbahaya dalam air dapat langsung dibuang melalui saluran air kotor dan dibilas dengan air secukupnya. 6. Gunakan zat atau bahan kimia secukupnya. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.